Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dival Fahri Channel Otomotif Review. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan mereview ya, mengindip tour. Kita lihat-lihat luar dalamnya Innova Venturer. Jadi ini Innova versi tertinggi ya. Dia ada 4 varian. Yang paling rendah ada tipe G, tipe V, terus tipe Q, dan tertinggi ini tipe Venturer. Dia ada 2 varian transmisi matic sama manual ada. Terus yang tipe tertinggi ini dia ada varian bensin dan diesel. Nah, kalau untuk varian bensinnya dia 2000 cc dan yang dieselnya itu 2400 cc. Oke, kita lihat bagian depannya sini ya. Dari eksterior sampai interior dia tuh lebih komplit dari Innova yang lain. Oke, contohnya seperti ini. Di depan dia udah dikasih spoiler front bumper dan rear bumper. Dia nyambung sampai ke fender sini, terus nyambung juga ke side skirt ke seperti ini ya. Ada list chrome-nya, terus di sini juga ada list chrome-nya, kanan kiri. Bagian tengah polos, cuman ada lekukan gini aja. Dia lampu sennya itu terpisah dari headlamp. Posisi sennya dia ada di bumper, di sebelah lampu fog lamp yang masih pakai box lamp. Ini dia yang spesial. Untuk tipe tertinggi dan tipe Q dia sudah memakai proyektor. Terus di sini ada di ARL-nya juga. Di dalamnya sini ada list chrome atas bawah yang nyambung ke grill. Di atasnya sini black glossy. Nah, terus di sini air intake-nya ya. Grillnya besar. Di tengahnya terdapat emblem Toyota. Kita lanjut ke dapur pacunya. Oke, ini dia bagian mesinnya, bro. Dia mesinnya pakai 1 TR berkapasitas 2000 cc untuk yang bensin. Tapi kalau untuk yang diesel dia ada varian yang 2400 cc. Nah, ini yang bensin ya, bro ya. Nah, dia 4 silinder segaris. Sudah berteknologi dual VVT-i. Kebetulan ini yang varian Matic. Matic-nya masih Matic konvensional, belum CVT. 4 percepatan. Nah, ini finishing ruang kabinnya sudah dicat semua dalamnya. Rapi, cuman di bagian sini agak berantakan ya. Ini buat improvement Toyota ke depan supaya dikasih cover gitu biar lebih rapi, bagus. Oke, ini bagian dalam kap mesinnya dia belum dikasih peredam tapi udah dicat. Oke, kita lanjut ke bagian yang lain. Iya, di bagian kap mesinnya ini, nah dia ada lekukan begitu ya. Nah, ini ada tarikan garis sampai sini, terus di tengah sini juga ada, kanan kiri sampai sini. Terus ini ada wipernya, kacanya tamper LED. Di bagian bumper depannya ini ada sensor parkingnya. Bannya ini dia pakai Bridgestone Turanza dengan profil ban 215 per 55 ring 17. Dia pakai velg warna hitam dan baut rodanya ada 5. Nah, sistem pengeremannya yang bagian depan sini sudah pakai cakram berventilasi. Suspensi depannya dia sudah pakai MacPherson Stroke Independent, dan suspensi belakang dia memakai suspensi 5 coil spring. Yang pastinya Innova tuh terkenal empuk banget suspensinya. Oke, dia dilapisi sama ini body kit ya, body kit yang nyambung sama spoiler bumper depan, nyambung ke side skirt yang ada list chrome-nya. Selera Indonesia. List chrome. Oke, ini seperti ini. Nah, dia ada lekukan bodi nih di sini nih sampai belakang. Kayak seperti ada pinggang gitu ya. Terus di sini ada emblem dual VVT-i. Ciri khas Innova, dia ada kaca kecil di bagian pilar A. Kayak seperti ini. Nah, terus ini spionnya seperti ini. Dia accent chrome. Di bagian bawahnya sini warna dasar. Terus di sini sudah ada LED. Enggak cuma ini aja, bro. Nah, di bawahnya sini ada lampu follow me home. Apabila kita pencet unlock, lampu follow me home-nya menyala nih. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau ini siang sih ya kurang jelas. Ini kalau malam-malam ini jelas banget nih follow me home. Ya seperti itulah salah satu fitur di bagian eksterior. Lanjut, di sini ada tarikan garis sampai ujung belakang. Terus di sini lekukan ya. Begitu, cuman nggak dikasih set body molding seperti Innova V dan Innova Q. Dia nggak ada set body molding, dia cuman kayak gini aja. Nah, ini handle-nya
sudah aksen chrome. Nah, di sini ada tombol smart entry seperti ini. Oke, terus di sini terdapat list room sampai kaca belakang. Nah, setiap pembelian unit Toyota, nah ini udah dikasih talang air. Pembelian Innova ya, Innova. Akses BBM-nya ada di sini. Nah, ini bagian belakangnya, bro. Langsung aja. Di bagian belakang, oke, kita mulai dari atas. Dia antenanya sudah shark fin, udah dikasih spoiler. Spoilernya udah ada high moon stop lamp. Nah, ini kaca belakangnya udah dikasih rear defogger. Di sini ada wiper belakang. Nah, di sini ada double disc chrome. Bagian atas sama di bagian bawah. Bawahnya lagi black glossy. Tengahnya emblem Toyota. Terus ini lampunya masih pakai bohlam, belum LED. Ya, stop lampnya nyatu sama lampu mundur. Lampu sennya terpisah di bagian bawah sini. Lanjut, di bawah sini ada emblem Venturer, identitas Innova paling tinggi. Nah, ini ada spoiler rear bumper yang ada list chrome-nya juga, menyatu dengan lampu reflektor. Bukan lampu sini, reflektor ya, nggak nyala. Oke, di bagian bumper sini ada 4 sensor parking. Oke, di sini ada emblem Innova. Nah, di sini ada kamera mundur. Terus handle-nya sudah elektrik. Tapi dia belum ada power back door. Dia masih dibuka manual. Oke, di sini udah dikasih cargo net untuk ngejaga barang ya, kalau dibuka pintunya tuh biar nggak ambrol. Nah, ini ada ban serep. Ban serepnya sama seperti yang dipakai. Full ya, bukan velg kaleng. Nah, jenis bannya juga sama, ukurannya juga sama. Terus di sini ada cover. Ini posisinya ada di kolong. Makanya dikasih cover. Ini karpetnya bagus, lembut. Oke, ini bagasinya. Pada saat kursi dibuka, ini karena ada ban serep ya, jadi agak repot. Nah, dalam keadaan kebuka nih, berdiri, bangku baris ketiganya, ini bagasinya lumayan lega. Gue pernah pakai yang tipe G, ini lumayan lega. Jadi ini bisa muat 1 koper besar, 2 koper sedang, dan 3 koper kecil. Atau 4 galon masuk lah, 4 galon. Air mineral bisa masuk. Di sini udah dikasih lampu. Di sini ada tempat peralatan ya, kunci-kunci, dongkrak ada di sini semua. Nah, ini headrest tambahan untuk dipasang di bagian tengah. Nah, ini kalau kita buka dalamnya kayak gini. Nah, dia dalamnya kayak gini. Tuh. Peralatan ya, toolkit ya, sama dongkrak. Oke, jadi khusus varian Venturer dan tipe Q. Nah, ini kuncinya sudah smart keyless. Kalau yang tipe G sama tipe V, dia tuasnya masih tuas kunci biasa, flip. Di sini terdapat aksen biru, terus ada tulisan Innova. Nah, di baliknya lagi di sini terdapat tombol unlock dan lock. Di bawahnya lagi ada logo Toyota, terus di pinggiran sini ada list chrome-nya nih. Nah, ini jadi mengantisipasi kalau baterainya habis ya. Seperti biasa, ini bisa dibuka secara manual. Nah, ini ada tuasnya, tinggal geser ke bawah, ininya tarik. Nah, jadi kayak gini, tinggal kita buka aja ke lubang handle-nya. Iya, seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian dalam. Dimulai dari door trim sini, bagian supir. Nah, ini door trimnya dari atas ini. Nah, ini plastik ya, keras, nggak soft touch. Nah, bagian soft touch-nya ada di sini. Ini bahan kain atau bahan apa ya? Ya pokoknya soft touch lah bagian sini. Nah, terus di sini keras, black glossy, handle-nya chrome, penguncinya masih warna dasar. Ini keempat switch power window-nya ini udah otomatis semua. Terus di sini ada power door lock, ada power window lock, terus di sini ada pengaturan retract. Di sini pengaturan arah mirroring, automatic mirror. Di sini soft touch, di sini keras plastik. Nah, di sini ada tempat penyimpanan, ada cup holder. Terus di sini ada speaker. Terus di bagian pilar A-nya ini ada tweeter. Pengaturan kursinya masih manual, belum elektrik. Dia ada reclining, high adjuster. Terus ada sliding. Ini pedal matic-nya. Terus di sini ada footrest. Nah, di bagian sini ada tuas pembuka akses BBM, di sebelahnya lagi ada tuas pembuka kap mesin. Ini tombol sensor parking depan, ini tombol sensor parking ya belakang.
Nah, kalau ini keganggu juga, ini bisa dimatiin. Oke, nah di sebelahnya lagi ada indikator security, alarm. Di sini ada start stop engine button. Ini cuma tersedia di varian Q dan Venturer. Di G sama di V nggak ada, dia masih tuas biasa. Nah, terus di sini ada cup holder. Di sini ada panel woodnya. Ini accent panel wood. Terus di sini ada accent silver ya di sekeliling kisi-kisinya. Nah, ini di tengah kisi-kisinya dia lain nih, dia silver tapi yang lain hitam warna dasar begitu. Nah, ini penggesernya ini sudah chrome. Nah, terus di bagian sini, oh ya, tapi ini accent silvernya nyambung sampai sana tuh, sampai sana tuh, sampai kisi-kisi sebelah sana. Jadi hidup ya, nggak mati ya. Dashboard ini plastik, tapi plastiknya keker, nggak goyang, nggak gampang meleot begitu ya. Keker lah pokoknya, nggak berisik yang pasti. Oke, ini speedometernya. Kita nyalain dulu. Iya. Jadi seperti ini. Adem ya. Oke, jadi di saat keadaan menyala, ya, lampunya seperti ini. Ya, dia ada accent birunya. Terus ini lampu speedometernya LED. Ini kecepatan kilometer per jam. Nah, di sini MID-nya. MID-nya ini bisa diatur ya. Ya, ada itu tuh, lihat ya. Oke. Ya, bisa diatur di sini steering switch sebelah kanan, pengaturan MID. Nah, terus di sebelah sini ada RPM. Di sini ada pengaturan MID-nya juga. Tuh ada trip A, trip B. Ya, kayak gitulah. Ya, steering switch sebelah kiri ini untuk pengaturan head unit. Nah, ini setirnya udah dilapisi kulit, jahit-jahitan asli, dan di bagian atas setirnya sini ini panel wood. Keras nih. Kayu asli nih. Ya. Nah, terus di sini accent silver, di sini silver. Nah, ini ada 7 airbag, Bro. 7 airbag. Nah, ini tuas urusan perlampuan. Di sini untuk pengaturan wiper, dia ada interval waktunya. Ini kisi-kisi AC-nya. Ini ada jam, terus tombol hazard. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, ini audionya seperti ini. Nah, ini suaranya kayak gini. Ini suaranya lumayan adem ya. Enak gitu ngebas treble-nya. Oke. Nah, ini pengaturan AC. Ya, di sini display AC. Nah, ini pengaturan fan speed. Nah, ini puter-puteran temperatur. Nah, ini tombol AC. Nah, ini kalau diaktifin hembusan dinginnya keluar, tapi kalau nggak diaktifin cuman angin aja. Nah, ini tombol sirkulasi. Ini tombol arah semburan, bisa ke kaki, bisa ke muka. Ini tombol rear defogger, ini tombol on off fan speednya. Nah, ini untuk AC belakangnya ini bisa diatur dari sini. Ini kalau kita pencet AC belakangnya bisa hidup atau kita bisa matiin. Oke, di bawah sini ada tombol eco mode dan power mode. Sini dummy, di sini dummy. Terus di bagian sini ada tempat penyimpanan lumayan besar terbuka. Nah, ini ada socket lighter buat ngecas HP. Di sini ada tempat penyimpanan, di sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini tuas matic-nya. Di sini glossy, black glossy. Nah, terus di sini ada cup holder. Ini part brake-nya, rem tangan. Glove box-nya udah dilapisi kulit. Nah, ini dalamnya seperti ini. Lumayan lega. Tapi di dalamnya nggak ada socket lighter buat ngecas. Ini joknya. Untuk Venturer ini joknya ini udah dilapisi kulit dengan jahit-jahitan asli. Ini empuk banget, udah isofix. Terus ini headrestnya udah bisa diatur naik turun. Seatbeltnya juga udah high adjuster, bisa diatur naik turun. Hand gripnya udah retract. Nah, ini sun visornya udah dilengkapi vanity mirror dan lampu kecil. Oke, di sini ada tempat naruh kacamata. Di sini tempat pengaturan lampu, ada ambient light-nya di sini. Nah, ini tombol untuk menyalakan seluruh lampu di depan dan di belakang. Oke ya. Oke. Di sini untuk pengaturan kecerahan ambient light-nya. Nah, di sini lampu sebelah kiri. Oke, seperti itu. Nah, di sini sun visornya juga sudah dilengkapi vanity mirror dan lampu baca. Nah, ini spion tengahnya udah dilengkapi anti silau. Oke, ini posisi ideal mengemudi gue ya, setinggi 170 cm. Di Innova ini headroomnya
lega. Nah ini setirnya bisa diatur, tilt steering. Venturer ini udah teleskopik bro. Oke. Iya, di baris kedua ini seperti ini ya. Jadi door trim pintu belakangnya sama seperti yang di depan, hanya sebelah sini yang bagian soft touch-nya. Terus juga dia ada panel wood-nya. Nah dia ada aksen silvernya. Terus handle-nya juga sudah chrome, tapi penguncinya masih model dasar, warna dasar, sorry. Nah ini masih plastik. Di bawahnya sini ada tempat penyimpanan besar ya, lumayan besar. Di sini ada cup holder, di sini ada speaker, terus di bawahnya lagi ada reflektor, tapi bukan lampu ya, dia nggak bisa nyala. Terus di sini ada pengaman anak-anak. Oke, kita masuk. Nah, ini dia baris kedua. Untuk Venturer dan tipe Q, dia bangku tengahnya ini sudah captain seat. Nah, terus di sini ada armrest. Ada armrest. Nah ini udah dibalut kulit juga, sampai ke jok belakang juga kulit. Terus di sini ada meja buat makan. Terus di sini ada gantungan buat ngegantungin gorengan bro. Terus di sini bisa naruh minuman. Di sini ada cup holdernya tuh bro. Mantap. Oke. Nah ini kalau mau ditutup pencet dulu ininya. Klik, baru turun lagi dia. Set. Nah, seperti itu. Terus di sini juga udah ada set back pocket kanan kiri. Oke, di bagian tengahnya sini ada soket lighter ya, atau power outlet lah buat ngecas 12 volt. Terus di sini ada panel wood, list panel wood. Nah, di atasnya lagi dia dikasih TV, dikasih LCD 8 in. Ya, ini bisa ditekuk. Nah, kalau nggak dipakai mengganggu ya bisa digituin. Nah, kayak seperti itu. Ya, bisa diatur kemiringannya juga, bisa kayak gitu. Ya ke atas sini. Nah, ini dia lampunya, ada lampu baca, terus di sini ada ambient light-nya, terus ada accent silvernya. Terus di sini ada pengaturan AC belakang ya, bisa auto, nah ini bisa off. Terus di sini ada pengaturan kecerahan lampu ambientnya. Nah, ini kisi-kisi AC-nya ya, ada 4 titik, di tengah 2, di belakang 2, kayak begini. Oke, kayak begini. Terus di sini ada pengaturan lampu baca. Terus di sini ya sama seperti itu. Oh ya, ini di atas mejanya ini ada tuh, ada panel woodnya juga nih. Tapi sayang di belakang lagi ada ban serep, nggak bisa nyobain duduk di bagian belakang. Untuk seukuran badan gue, duduk di baris ketiga Innova itu udah pasti lega lah, nggak mentok. Kan udah pernah gue coba ya. Oke bro, sekian ulasan gue mengenai Toyota Innova Venturer. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang salah tolong diluruskan dan diralat. Dan semoga bermanfaat. Di Valfari Channel mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.